Oke, kita lanjutkan pembahasan Microsoft Excel-nya. Bagaimana kalau misalkan Anda bermaksud melakukan pengaturan format font, kemudian juga Anda bermaksud memberi warna pada suatu sel atau rank, atau bahkan Anda memberi bingkai ya atau border pada suatu sel atau rank. Nah, untuk itu kita mencoba melanjutkan pembahasan Microsoft Excel-nya menggunakan lembar kerja yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Saya buka kembali lembar kerja yang ini. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi saya anggap Anda punya laporan penjualan PT Abadi Jaya. Baru mengetikkan teks dan angkanya pada sel yang Anda inginkan. Kemudian Anda sudah mengenal bagaimana mengubah lebar kolom dan tinggi barisnya. Kita lanjutkan supaya lebih rapi. Bagaimana kalau kita mencoba mengoptimalkan fasilitas group font yang ada di tab home. Jadi di tab home ini ada group font yang isinya terkait dengan berbagai pengaturan format font, terkait dengan pemberian warna pada teks maupun background cell, ya, atau juga terkait dengan bagaimana Anda membuat bingkai. Yang pertama, kita mencoba mengatur tulisan laporan penjualan agar lebih besar dan lebih menarik tampilannya serta menonjol. Untuk itu, simpan di sel yang akan Anda ubah fontnya. Jadi kalau misalkan laporan penjualan adanya di sel B2, ya simpan di sel B2. Anda lihat ketika disimpan di sel B2, di formula bar tertulis laporan penjualan. Berarti laporan penjualan ini ditempatkannya di sel B2. Di sel B2 ini, Anda dapat melakukan pengaturan font ya yang ada di tab Home Group Font. Ini seperti Anda menggunakan pengaturan font pada aplikasi yang lain seperti di Word, di PowerPoint, ataupun di yang lainnya sama saja. Jadi Anda simpan di sel yang Anda inginkan, kemudian Anda pilih jenis huruf yang Anda inginkan. Yang manapun terserah Anda, pilihannya cukup banyak. Misalkan saya pilih Berlin Sun FB. Kemudian setelah itu, selain memilih jenis huruf atau fontnya, Anda juga dapat mengatur size-nya. Misalkan saya pilih ukurannya 16. Anda juga dapat mengatur size-nya dengan menggunakan increase serta decrease. Ya, memperbesar serta memperkecil menggunakan increase decrease yang ada di sini. Kemudian Anda juga dapat mengatur supaya teks ini tercetak lebih tebal, Anda pilih bold, ya, atau Anda ingin ditampilkan dengan huruf italik, miring, ya, atau Anda ingin memberi garis bawah, underline, ya, di sini. Nah, pemilihan underline selain dengan langsung mengklik comment button underline, Anda juga dapat menggunakan pilihan underline atau double underline seperti ini. Ya, saya batalkan, saya tidak menggunakan garis bawah serta italik. Jadi cukup tulisan laporan penjualan saja dengan jenis fontnya Berlin Sun FB, ukuran fontnya 18 misalkan saja. Kemudian kita lanjutkan, PT Abadi Jaya. Berarti Anda pindahkan ke sel B3, saya pilih jenis huruf yang berbeda, misalkan saja saya pilih jenis hurufnya Britannia Bold, seperti ini. Kemudian ukuran hurufnya saya perbesar sedikit. Oke, sedangkan untuk nomor, nama barang, unit harga, dan isi datanya, saya ingin melakukan pengaturannya yang defaultnya Calibri menjadi Arial, misalkan saja. Nah, kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan lebih dari satu sel, Anda sorotkan selnya terlebih dahulu. Nah, menyorot beberapa sel itu biasa disebut dengan rank. Misalkan saja, saya ingin ya mengatur sel B5 sampai dengan E10 sampai sini. Nah, untuk mengatur untuk menyorotnya, Anda drag seperti ini ke kanan, kemudian ke bawah. Ini namanya rank, ya. Nah, rank ini berarti yang dimulai dari sel B5 berakhir di E10. Nah, pemilihan rank bisa dengan cara disorot seperti barusan, seperti ini. Anda juga dapat memilih rank dengan cara simpan di awal rank, tekan tombol Shift, Anda klik di akhir rank. Seperti ini. Itu alternatif yang kedua. Saya ulangi, simpan di awal rank, ya, di sel awal, tekan tombol Shift, Anda klik di akhir rank, atau di sel akhir dari suatu rank, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan keyboard, simpan di awal rank, kemudian tekan tombol Shift, gunakan tombol panah ke kanan di keyboard,
dan tombol panah ke bawah seperti ini. Jadi teknis pemilihan ring relatif cukup banyak. Ya. Nah, setelah Anda sorot, saya mau atur seluruh sel yang ada dalam ring tersebut, ya, atau seluruh teks yang ada dalam ring tersebut dengan jenis huruf Arial. Saya pilih Arial. Kira-kira seperti ini, dengan ukuran hurufnya misalnya saja 10. Seperti ini. Ini melakukan pengaturan pada beberapa sel atau suatu ring secara sekaligus. Berikutnya, ya, setelah Anda bisa memilih jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya, increase, decrease, bold, italic, dan underline, Anda juga dapat memberi warna, ya, pada suatu teks. Memberi warna teks, Anda pilihnya dari font color yang ada di sini. Misalkan ini saya pilih warna biru, misalkan saja seperti ini, ya. Kalau warnanya tidak ada yang sesuai, Anda lanjutkan dengan memilih more color. Kemudian Anda pilih warna biru lain yang Anda inginkan. Misalkan saja, kalau di pilihan custom atau bisa juga memilih standar, Anda bisa memilih bentuk atau warna yang Anda inginkan. Warna manapun. Boleh standar, di tab standar, boleh di tab custom. Kemudian klik OK. Selanjutnya yang PT Abadi Jaya, saya misalkan saja memakai warna merah. Ini hanya contoh. Ya. Nah, di sini berarti Anda sudah bisa menggunakan group font untuk melakukan pengaturan pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, kemudian juga bold, cetak tebal, italic miring, garis bawah, serta memberi warna teksnya. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda memberi warna background? Ya, memberi warna background di sini adalah warna background pada suatu sel atau rank. Jadi kalau ingin memberi warna background pada ring seluas ini, ya Anda sorot dari nomor sampai dengan harga, dari B5 sampai dengan E5, kemudian Anda pilih fill color yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih ini, oke, saya pilih bold biar menonjol, ya seperti ini. Saya pilih warnanya misalkan ini, oke. Maka itu memberi warna background atau fill color pada suatu ring, ya. Kemudian, nah selanjutnya, bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan pemberian bingkai atau border? Pemberian bingkai atau border itu berlaku pada suatu sel atau ring. Jadi kalau ternyata bingkainya pada beberapa sel atau pada suatu ring, ya Anda sorot dulu ringnya. Misalkan saya sorot ringnya seluas ini, kemudian saya pilih di sini border, di sini. Ketika Anda memilih border, maka ditampilkan berbagai alternatif pembuatan bingkai atau border. Anda bisa membuat garis bawah, garis atas, garis kiri, garis kanan, dan seterusnya. Nah, kalau Anda bermaksud memberi garis pada seluruh sel yang ada dalam suatu ring, Anda pilih all border. Maka dia akan memberi garis pada seluruh sel yang ada dalam suatu ring. Nah, cuma mungkin di sini kalau Anda perhatikan samar antara border dengan grid line, garis bantu yang ada pada lembar kerja Excel sebagai default batas antar kolom dan batas antar baris. Nah, kalau Anda bermaksud menyembunyikan gridnya, garis bantu, batas kolom, dan batas baris, Anda pindahkan ke tab view. Di tab view, Anda centang grid line ini dibuang. Ketika dibuang, maka sekarang tampak menggunakan grid line. Sehingga antara batas kolom dan batas baris tidak ditampilkan, dan border yang Anda buat terlihat lebih menonjol. Nah, kita lanjutkan. Anda sorot kembali area seluas ini, kemudian kembali ke tab home, kita lanjutkan memilih bordernya. Anda juga selain menggunakan pemilihan border dengan cara memilih template atau pilihan border yang sudah ada, Anda juga dapat memilih membuat bingkai dengan memakai draw border, yaitu dengan cara digambar. Anda coba pilih draw border, nanti kalau Anda perhatikan antar sel itu ada batas titik-titik. Di sini, titik-titik ini. Nah, Anda dapat membuat garis sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat garis memanjang, saya tarik ke sini, dia ada garis ke sini. Saya ingin buat garis vertikal, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini. Jadi Anda dapat menggambar garis antar kolom yang membatasi antar kolom atau antar baris atau yang membatasi antar ring, ya. Nah, untuk melepas kembali border di posisi ini, Anda tinggal klik border sekali lagi di sini. Draw bordernya Anda klik sekali lagi, dia akan lepas, ya. Kalau tidak ada titik-titik antar grid, ya, antar sel, berarti fasilitas bordernya lepas. Nah,
Kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan bingkai ini, misalkan saja ingin warnanya memakai warna merah, misalkan saja bordernya. Kemudian gaya bordernya, line stylenya ingin garis ganda, misalkan saja seperti ini. Ya, jadi Anda pilih line colornya warna merah, line stylenya garis ganda. Nah, kemudian Anda pilih draw border. Setelah dipilih draw border, jadi kemudian selanjutnya Anda pilih draw border di sini. Anda tarik garisnya di sini. Ketika ditarik, dia akan memakai garis ganda. Ini ditarik memakai garis ganda, dan ini juga ditarik memakai garis ganda seperti ini. Ya, oke, supaya bisa lebih jelas saya perbesar ya. Nih tampilannya. Ini ada memakai garis ganda bordernya. Ya, seperti itu. Nah, ini akibat Anda memilih line color-nya warna merah serta line style-nya memakai garis ganda yang ini. Nah, kalau suatu garis ternyata mau dihapus, ya garisnya tidak jadi mau dihapus, menghapusnya Anda pilih draw border ini, Anda pilih erase border. Nah, maka dia bentuknya menjadi penunjuk mouse-nya menjadi gambar penghapus. Jadi kalau misalkan garis ini mau dibuang, saya tarik, ini dibuang. Saya tarik, ini dibuang. Saya tarik, misalkan saja ini dibuang. Ya, boleh diklik seperti ini atau boleh ditarik. Ini garisnya dibuang seperti ini. Ini menghapus garis ya atau border. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau ganti stylenya tersebut, misalkan saja itu menggunakan garis bintik-bintik misalkan saja, ya dot. Saya pilih yang dot ini, misalkan saja. Kemudian setelah itu saya pilih draw border. Di sini saya pilih draw border, saya tarik. Dia akan memakai garisnya dot seperti ini. Ya, garis titik-titik, ya. Oke, seperti ini. Anda tinggal tarik. Nah, kemudian ukuran zoomnya saya perkecil kembali supaya lebih besar, dan kalau Anda perhatikan sekarang tampilan laporan penjualan PT Abadi Jaya sudah terlihat lebih rapih, dilengkapi dengan pengaturan jenis huruf atau font, dilengkapi dengan pengaturan warna warna background ring atau cell, dan juga diberi pengaturan bingkai atau border. Kalau misalnya saja mau diatur lebih lanjut lebar kolomnya, ya Anda bisa atur seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Misalkan tinggi baris 4 mau diperkecil, saya perkecil seluas ini. Ya, seperti ini baris 4, jadi seolah-olah baris 4-nya tersembunyi, pada ini diperkecil tinggi barisnya, supaya terlihat lebih rapi. Nah, kalau sudah Anda lakukan pengaturan font, pengaturan fill color, ya warna background, warna font, serta juga bingkai, jangan lupa Anda simpan. Misalkan saya simpan save, ya, saya simpan di dokumen dengan nama latihan 1, misalkan saja. Latihan 1, ya, lokasinya Anda pilih, ya, atau bisa juga more option di sini. Kemudian saya pilih browse, saya simpan di dokumen, kemudian saya beri nama dengan nama latihan 1, biarkan save as type-nya Excel workbook, berarti menggunakan format terakhir daripada Microsoft Excel. Kalau sudah Anda save, ya simpan, maka lembar kerja ini atau buku kerja yang Anda buat dengan sebuah sheet 1, ini aman tersimpan di komputer Anda dengan nama latihan 1. Terlihat di sini namanya latihan 1. Nah, kalau sudah ya Anda simpan dengan nama latihan 1, coba Anda tambahkan sheet 2. Ya, tambahkan halaman 2. Dengan cara Anda klik tanda plus new sheet di sini sampai keluar sheet 2. Setelah keluar sheet 2, silahkan Anda mencoba sendiri membuat lembar kerja sheet 2 dengan contoh yang berbeda. Ya, saya ambil contoh masih tetap data penjualan, namanya data penjualan dari PT ABC Bandung. Hampir sama, cuma bedanya saya ingin lengkapi dengan nomor faktur, tanggal, kemudian nama pelanggan, nama barang, unit, dan harga satuan. Nah, sebagai latihan, silahkan Anda coba di sheet 2, ketikan data penjualan PT ABC Bandung tersebut. Nanti kita akan pakai data sheet 1 dan sheet 2 ini untuk pembahasan materi berikutnya. Jelas?